Di ruang dokter, dokter memanggil perawat. Selamat pagi, nurse. Bisa ke ruangan saya sebentar? Baik dok, saya ke ruangan sekarang. Assalamualaikum dok. Begini, nurse. Tolong kaji pasien atas nama Nyonya Nadia Amara, usia 46 tahun, di ruang mawar. Pasien tersebut didiagnosa kanker payudara sinistra metastasis L3 sampai L5 menggunakan pengkajian ECOG, SAS, dan ESAS. Baik dok, apakah ada lagi? Tidak, nurse. Baik dok, saya permisi terlebih dahulu ya. Iya, nurse. Di ruang mawar, perawat melakukan pemeriksaan kepada pasien. Selamat pagi bu. Selamat pagi, Mbak. Dengan ibu siapa bu? Nadia Amara. Usianya berapa ya bu? Saya usia 46 tahun. Alamatnya di mana ya bu? Rumah saya ada di Jalan Budi Utomo, Rawijaya. Baik bu, untuk identitasnya sudah sesuai. Saya perawat Cindy yang akan merawat ibu di shift siang sampai shift sore. Bagaimana keadaan ibu hari ini? Saya itu dikatakan oleh dokter itu terkena kanker payudara sebelah kiri. Kemudian payudara saya sebelah kiri itu ada benjolannya, Mbak. Jadi saya itu merasakan nyeri pada pinggang juga. Sebenarnya itu gini Mbak, saya itu mempunyai anak angkat, tetapi anak angkat saya itu tidak mau menemani saya saat kondisi saat ini, dan suami saya itu sudah meninggal. Terus saya itu merasa bingung karena biaya rumah sakit kan juga banyak kan Mbak. Saya mengerti apa yang ibu rasakan saat ini. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ibu mengidap penyakit ini? Saya itu merasakan ini sudah kurang lebih itu 6 tahun Mbak, tetapi saya belum memeriksakan ini ke dokter, cuma melakukan alternatif yang lain. Alternatif seperti apa ya bu? Saya itu sudah pernah pergi ke orang pintar, kalau enggak itu obat herbal Pak. Baik bu, terima kasih sudah menyampaikan. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi ibu secara fisik dan emosional supaya perawatan ibu lebih tepat. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ECOG tujuannya untuk menilai kemampuan ibu dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, makan sendiri, atau apakah ibu lebih banyak di tempat tidur. Yang kedua, ESAS tujuannya untuk mengetahui tingkat gejala yang ibu rasakan, misalnya nyeri, lelah, mual, atau sesak. Ibu nanti tinggal memberi penilaian angka dari 0 sampai 10. Yang terakhir, SAS tujuannya untuk menilai tingkat kecemasan ibu melalui beberapa pertanyaan sederhana yang bisa ibu pilih sesuai kondisi ibu. Nanti pemeriksaannya sekitar 10 sampai 15 menit. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pemeriksaan ini, Ibu? Tidak Mbak, sudah jelas. Baik Bu, kalau begitu apakah saya diizinkan untuk melakukan tindakan? Iya, Mbak, boleh. Baik Bu, kalau begitu saya lakukan dulu tempatnya dan menyiapkan alat-alatnya supaya Ibu lebih nyaman selama pemeriksaan ya Bu. Iya, siap, Mbak. Baik Bu, yang pertama yaitu pengkajian ESAS ya. Nantinya saya akan menanyakan beberapa gejala. Ibu cukup menyebutkan angka 0 sampai 10. Jika 0 berarti tidak merasakan apa-apa. Apabila 10 merasakan ketidaknyamanan. Apakah bisa dimengerti Bu? Iya Mbak, mengerti. Untuk nyerinya antara angka 0 sampai 10, seberapa nyeri Ibu? Kalau bergerak itu 7 Mbak, tapi kalau sedikit geser itu 9. Seberapa lelah hari ini Ibu? Saya itu capek sekali Mbak, jadi skalanya 8. Apakah ada rasa mual Bu? Saya itu merasa mual kalau habis minum obat, jadi skalanya 3. Sekarang Ibu apakah merasa tertekan atau stres akhir-akhir ini Bu? Iya Mbak, mungkin 7, soalnya saya itu sering berpikiran macam-macam gitu. Baik Bu, kalau tingkat kecemasan, apakah Ibu merasa cemas? Untuk cemasnya saya skala 6 Bu. Selanjutnya, bagaimana
bagaimana dengan selera makan Ibu? Apakah menurun atau masih makan seperti biasa Ibu? Untuk selera makan saya itu turun Mbak, jadi 8. Untuk rasa sehat secara umum, apakah Ibu merasa segar atau merasa tidak berdaya Ibu? Tidak berdaya Mbak, mungkin 7. Kemudian bagaimana dengan sesak napas? Apakah Ibu merasa sesak belakangan ini? Kadang-kadang Mbak, mungkin 4. Baik, yang terakhir Bu, apakah Ibu merasa punya masalah lain? Bisa masalah fisik atau psikologis? Ada sih Mbak, saya itu kadang-kadang memikirkan kondisi saya. Jadi mungkin skalanya itu 6. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama sudah selesai ya Bu. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu SAS. Seperti tadi Ibu cukup menyebut angka 0 sampai 10. Apabila 0 berarti tidak ada keluhan, jika 10 paling berat ya Bu. Iya Mbak, mengerti. Akhir-akhir ini ada kesulitan tidur atau tidur nyenyak, kira-kira di angka berapa ya Bu? Saya itu untuk tidurnya itu tidak nyenyak Mbak, saya itu gelisah sekali. Jadi mungkin 7. Kalau rasa tegang atau gugup, Ibu sering merasakannya? Iya Mbak, saya sering tegang, jadi mungkin itu 6. Kalau perasaan takut tanpa alasan jelas bagaimana Ibu? Jadi saya itu merasa kayak takut sendiri Mbak, jadi untuk skalanya itu 5. Apakah Ibu sering merasa jantung berdebar atau nafas cepat saat cemas Ibu? Iya Mbak, saya itu sering merasa kayak deg-degan gitu, jadi mungkin 4. Kalau sulit berkonsentrasi karena cemas bagaimana Ibu? Saya itu sering merasakan kayak tidak fokus gitu Mbak, jadi skalanya itu 6. Apakah Ibu sulit rileks atau sulit menenangkan diri ketika cemas? Iya Mbak, sangat sulit sekali, jadi skalanya itu 7. Apakah Ibu mudah panik atau khawatir berlebihan Ibu? Iya Mbak, saya itu sering panik, jadi skalanya itu 6. Baik Bu, yang terakhir apakah ada gejala tambahan lain saat Ibu cemas? Misal pusing, keringat dingin, gemetar atau keluhan lain? Kalau saya itu sering cemas, itu biasanya tangan saya itu dingin Mbak. Baik Bu, untuk pemeriksaan pertama dan kedua sudah saya catat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ECOG. Tadi Ibu mengatakan bahwa merasa nyeri jika bergerak. Kemudian untuk saat ini, kegiatan apa saja yang bisa Ibu lakukan? Saya itu cuma bisa berbaring Mbak, nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk kegiatan sehari-hari Ibu seperti buang air kecil, buang air besar, makan, dan kebersihan diri, bagaimana Ibu? Selama saya sakit itu yang merawat saya itu perawat Mbak. Terkadang saya itu juga merasa kayak malu gitu. Kenapa kok harus perawat yang membantu saya? Padahal saya itu punya anak dan punya keluarga yang masih sehat. Dan seharusnya itu masih bisa untuk merawat saya. Ibu yang sabar ya Ibu, itu sudah menjadi tanggung jawab kami untuk merawat Ibu. Untuk status ECOG Ibu berada di grade 4, yang artinya dimana tidak mampu melakukan perawatan diri dan sebelumnya berada di tempat tidur. Baik Ibu, pengkajian sudah selesai. Saya harap Ibu tetap tenang, tidak perlu berpikir macam-macam. Kalau ada apa-apa Ibu bisa memanggil perawat. Untuk penyakit Ibu, serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Ibu rajin ibadah. Baik Mbak, terima kasih ya. Saya itu sudah merasa lega walaupun keluarga dan anak saya itu tidak merawat saya. Tetapi saya itu bersyukur masih ada perawat yang bisa membantu saya. Saya akan berserah diri kepada Sang Pencipta dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi pada saya saat ini. Ya, silakan masuk. Apakah benar ini ruangan Ibu Nadia Amara? Iya benar, silakan masuk Ibu. Ibu sedang beristirahat, tapi boleh ditemui. Baik, terima kasih. Silakan Mbak. Ya Allah, Dik, bagaimana keadaanmu sekarang? Kakak, akhirnya kamu datang. Aku senang sekali. Ibu, maafkan saya telah datang, soalnya saya bingung harus bagaimana. Dan saya juga takut melihat keadaan Ibu yang semakin parah. Iya, nah Ibu tidak apa-apa, Ibu tidak marah. Ibu itu hanya kesepian. Jangan khawatir, Dik, kami sekeluarga juga akan ikut membantu kamu. Permisi Ibu. Iya. Alhamdulillah Ibu terlihat tenang setelah kehadiran keluarga. Tadi saya melakukan pengecekan
sebagian gejala, ibu mengalami nyeri yang cukup berat dan merasa sedih karena kurangnya pendampingan. Jadi kehadiran keluarga sangat membantu menurunkan distres ibu. Iya Mbak, kami akan berusaha untuk menemani Ibu dan kami juga meminta bantuan ke Mbak untuk membantu kami dalam menemani Ibu saya. Tentu kami akan membantu. Baik, pengajian sudah selesai ya. Terima kasih untuk ibu yang sudah bekerja sama dan terima kasih juga kepada keluarga yang telah mendampingi. Untuk saat ini ibu bisa istirahat dulu sambil berbincang dengan keluarga. Saya akan segera menyampaikan hasil pengkajian tadi kepada dokter agar bisa menilai kondisi selanjutnya. Iya Mbak, terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama, kalau ibu merasa nyerinya bertambah, emosinya tidak stabil, membutuhkan bantuan apapun, bisa tekan bel atau panggil kami ya. Saya izin keluar dulu untuk menemui dokter. Iya Mbak, terima kasih. Saya tunggu kabarnya. Baik Bu, mohon istirahat dulu, saya pamit ya. Permisi dok. Iya. Dari hasil pengkajian ECOG, esas dan sas pasien atas nama Nyonya Nadia Amira, usia 46 tahun, di ruang mawar pasien tersebut didiagnosa kanker payudara, sinistra metastasis L3 L5. Ya nurse, terima kasih. Untuk sekarang, mari kita kolaborasikan dengan tim tenaga medis lainnya mengenai tindakan selanjutnya yang tepat untuk kita ambil dalam menangani kasus Nyonya Nadia Amara. Baik dok, terima kasih. Sama-sama nurse.